tema firman Tuhan super cepat. Apakah Anda punya masalah? Itu sebuah pertanyaan. Atau Anda punya pergumulan? Masalahnya itu bisa apa saja, saudara. Pergumulannya itu bisa apa saja, saudara. Bisa dalam masalah finansial ataupun keuangan yang lagi sedang morat-marit. Wah, gitu ya. Karena kemarin baru ada yang bersaksi sama saya ini, saudara ya. Wah, waktu COVID katanya betul-betul, Pak, kami mengalami keadaan keuangan yang morat-marit. Seperti itu. Dan itu bisa dihadapi atau dialami oleh siapapun juga, tanpa terkecuali. Atau bisa juga tentang keadaan seseorang yang dalam harapan kita dia ada di dalam pertobatan, dia ada di dalam Tuhan. Baik itu suami, istri, dalam hal ini pasangan hidup, ataupun juga anak-anak, orang tua. Sama, saudara semua. Tetapi sampai hari ini belum terjadi apa yang jadi harapan, apa yang kita gumuli. Tapi saya terlalu yakin dan percaya, saudara, kalau firman Tuhan berkata satu orang bertobat, dia diselamatkan, dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Amin. Amin. Itu aja yang dipegang, saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Tidak pernah Tuhan lalai untuk tidak menggenapi janjinya. Amin. Amin. Semua orang, saudara, siapapun dia, tentunya ingin cepat selesai masalah dan pergumulannya. Ya. Itu yang jadi keinginan. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan ada waktu yang lumayan cukup panjang kita alami itu. Kadang-kadang ada pertimbangan Tuhan yang dia tahu secara sempurna setiap detail hidup kita. Amin. Amin. Dia tahu persis. Dan dia tidak mau melakukan sesuatu yang membuat itu menjadi keadaan yang membahayakan diri kita, baik secara fisik maupun secara rohani. Nah, sekarang bagaimana seharusnya sikap kita nih, ya, dalam menghadapi setiap masalah dan pergumulan? Walaupun saya percaya tentunya semuanya ingin cepat terselesaikan. Sikap kita di dalam menghadapinya adalah sadarilah bahwa Tuhan itu pengatur yang sempurna. Amin. 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 Dia pembuat skenario yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Amin. Dia tahu yang terbaik, saudara. Banyak umat Tuhan yang mengalami pemulihan, saudara. Walaupun problemnya sepertinya memang sudah parah situasinya, akut. Kalau boleh disejajarkan dengan penyakit, sepertinya sudah tidak ada obatnya. Tetapi ternyata mereka dipulihkan. Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Dan hal yang sama juga dapat terjadi kepada Anda. Bahwa engkau dipulihkan dari situasimu yang tidak menguntungkan, keadaanmu yang sedang ada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Kadang-kadang tanpa kita sadari, saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu sebenarnya
sudah jauh. Hati kita hambar. Menganggap Tuhan itu enggak lebih utama lagi dalam hidup kita. Menganggap Tuhan itu enggak penting lagi, saudara. Lebih penting pekerjaanku, lebih penting karirku, lebih penting keluargaku, lebih penting kesukaan, kesenanganku daripada Tuhan. Dan itu yang membuat kadang-kadang Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan terjadi. Tetapi sekali lagi, mengapa mereka dipulihkan? Karena mereka yang dipulihkan itu menyadari bahwa mereka telah menjauh dari Tuhan tanpa mereka sadari, tertarik oleh tadi kesibukan, kesenangan, dan lain sebagainya. Mereka berbalik kembali kepada Tuhan. Yang sebelumnya mengabaikan Tuhan, sebelumnya tidak menganggap penting hadirnya Tuhan dalam hidup, itu mereka berbalik kepada Tuhan. Dan biasanya hal ini terjadi, saudara, ketika tidak ada lagi jalan keluar. Kena penyakit yang gak ada obatnya, kena problem yang sepertinya gak ada jalan keluarnya, baru orang seringkali menyadari bahwa mereka butuh Tuhan. Makanya jangan sampai hal itu terjadi dulu, saudara. Tetapi kita sudah menyadari bahwa kita perlu bergantung kepada Tuhan, sehingga pemulihan terjadi. Tangan Bapa Yahweh yang dahsyat bekerja di dalam pertobatan seseorang. Kalau kita bisa evaluasi, uji diri, coba cek, apakah kita masih dalam keadaan punya hubungan, punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Ini bukan bicara lama tidaknya Anda berdoa, bukan, saudara. Tapi keintiman, keakraban di sini dengan Tuhan. Orang bisa berdoa berjam-jam tanpa dia mengalami hadirnya Tuhan, karena dijubah agamawi saja. Pada waktu berdoa, pada waktu bersekutu harus ada kejujuran di situ. Selain daripada kesungguhan. Karena apapun yang kita minta, saudara, sebenarnya Tuhan mengasih. Tapi masalahnya itu penting gak buat hidup kita? Penting gak? Atau berhubungan gak dengan kerajaan surga? Dalam kepentingan. Dan itu akan jadi skala prioritas dari Tuhan untuk menjawab doa. Ketika itu penting, menjadi bagian yang penting dalam hidup kita, dan menjadi bagian yang penting dalam pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan bekerja dengan dahsyat di situ. Amin. Amin. Cepat berbalik dan mencari Tuhan agar mendapat pertolongan di saat sedang menghadapi masalah dan pergumulan. Biasanya kan orang begitu. Waktu ada tantangan, waktu kena penyakit, waktu ada badai menerpa keadaan keuangan kita, finansial kita, baru cari Tuhan. Baru mau menyerahkan semuanya sama Tuhan. Sebenarnya yang harus kita lakukan, bahkan sebelum semuanya itu terjadi, kita harus bergantung kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara percaya apa yang kita punya ini sekarang? Itu berbatas kepemilikannya dalam waktu. Benar, saudara. Mungkin sekarang ada banyak di tangan kita.
Tapi ketika waktu kita selesai, itu nggak jadi milik kita lagi. Ya. Jadi jangan bangga dengan apa yang kita miliki, tapi bergunalah bagi Elohim Yahweh dan kerajaan. Amin. Maka kau menyimpan harta di surga yang kekal, tak berbatas, unlimited waktunya. Walaupun mungkin saja engkau dipercayakan banyak hal, tapi ingat saudara, semakin besar engkau dipercayakan oleh Tuhan dengan berbagai hal, semakin besar tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Ini saudara, kadang-kadang saya beberapa kali ya menghadapi situasi bukan hanya sulit saudara, tapi ini sudah berurusan dengan hidup dan mati. Ya. Waktu COVID 2010 ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. 2023 ya Tuhan sembuhkan itu, dan 2023 saya alami lagi dan Tuhan sembuhkan lagi, tidak perlu diring, tidak usah pakai diring. Ya. Karena saya tahu Tuhan ingin saya sembah itu. Dan selalu saya minta, kalau saya masih berguna bagi Tuhan, tolong buat saya sehat supaya saya bisa produktif. Tapi kalau invalid ya udahlah, panggil aja lah, saya siap. Kenapa mesti takut berjumpa dengan pribadi yang kita cintai? Amin. Amin. Biasanya orang kalau masih takut mati, banyak kesalahannya dia saudara, maka dia takut jumpa dengan Tuhan. Buat kita yang sudah beres di hadapan Tuhan, sudah diampuni dosa kita, saudara, kita pasti berani menghadap Tuhan. Ini ayatnya saudara, 2 Tawarik 7 ayat 14. Kemudian umatku yang atasnya namaku disebut. Perhatikan baik di sini saudara, yang namanya Tuhan disebut. Kita walaupun mungkin jumlahnya kecil, tapi kita menyebut nama Tuhan, memanggil Dia, berdoa dan menyembahnya. Amin. Amin. Ini perhatikan baik ayat ini. Kemudian bisa nggak kita yang sudah mengenal Dia bikin kesalahan? Bisa saja, disadari atau bahkan tanpa disadari saudara. Bisa. Maka kita harus berbalik. Setelah kita introspeksi diri, uji diri, kita berbalik. Ya. Bukan malah bermain-main di area itu terus pakai firman saudara, untuk membuat satu pembenaran, bukan saudara. Tapi introspeksi diri, uji diri. Wah ternyata aku masih mungkin belum sempurna. Belajar untuk jadi sempurna. Tuhan masih kasih kesempatan. Ya. Nah, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jalan yang jahat itu belum itu karena kita ngerampok, karena kita mencuri, ya saudara. Ya, bukan saudara. Ketika kita menyangkali kebenaran, ketika kita tidak mengakui keberadaan Tuhan, ketika kita menganggap sepele Tuhan, itu sebenarnya merupakan bagian daripada kejahatan. Ya. Maka aku akan mendengar. Itu yang akan Yahweh buat kalau kita berbalik saudara. Seruan-seruan kita didengar dari surga dan akan mengampuni dosa. Jadi kesalahan kita diampuni saudara. Maka mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini dalam skop universal. Kalau dalam skop mikro, itu Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Tuhan akan memulihkan pekerjaan kita. Tuhan akan memulihkan keadaan finansial kita. Area di mana yang sedang ada dalam pergumulan kita, area yang di mana kita sedang berjuang untuk atau bergumul untuk mengubahnya, tanpa ada campur tangan Tuhan tidak ada pemulihan. Tapi kalau Tuhan terlibat, akan ada pemulihan. Amin.
yang pertama, ya. Ini kita masuk ke topik, saudara. Dalam Yunus ada di situ ya, Yunus 2 ayat 7. Ketika jiwaku rebuk redam di dalam diriku, aku mengingat Yahweh. Kalau dalam terjemahan yang lain, remuk redam itu hancur hati. Ya. Doaku sampai kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ini situasi yang pada waktu itu sedang dihadapi oleh Yunus. Dia melarikan diri dari rencana Tuhan. Dia kabur, saudara. Ya, ada sanksi nggak dari Tuhan? Ada, saudara. Ya, Yunus dimakan ikan, tapi dia tidak mati di dalam perut ikan 3 hari. Kita bisa bayangkan, saudara. Nggak enak betul pasti. Ya. Dan pada hari yang ketiga dia dimuntahkan dari perut ikan. Pengalaman Yunus ini sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk kita berseru dan berserah kepada Yahweh di saat hidup kita dalam keadaan yang sulit, bahkan di antara hidup dan mati. Jangan pernah menyangkal itu. Makanya kita bersyukur kalau diberi kesempatan untuk beribadah. Karena nggak semua orang di dunia ini bisa beribadah, saudara. Kita diberi peluang, kita diberi waktu, diberi kesehatan, atau bahkan kita diberi kekayaan, terus kita malas berhubungan dengan Tuhan, malas berdoa, malas berurusan dengan Tuhan. Nah, ini yang pertama, Yunus kembali mengingat Tuhan setelah dia tahu dia salah. Banyak orang tahu dan sadar mereka salah, tapi mereka tidak mau memperbaiki kesalahan dan tidak mau datang kepada Tuhan untuk bertanggung jawab. Ini mental orang penakut. Ya. Bisa salah nggak orang? Bisa. Tapi masih ada kesempatan nggak Tuhan ampuni? Ada, saudara. Sekarang kasih karunia masih terbuka pintunya lebar. Tapi ada di masa nanti pintu itu ditutup dan ada penghakiman di sana. Karena Yesus akan berdiri sebagai hakim yang adil pada saat dia datang untuk kali yang kedua. Saudara, keadaan dapat membuat kita melupakan Tuhan. Karena apa sih? Karena kesibukan. Anda sibuk dengan pekerjaan, kemudian mengabaikan persekutuan dengan Tuhan dan menganggap tidak perlu. Tuhan kasih kepadamu pekerjaan dan bahkan terus ditambah-tambahkan pekerjaan itu, bukan dengan tujuan supaya engkau melupakan dia, tapi tujuannya supaya engkau semakin melekat kepada dia. Amin. Karena dia yang memberi segala sesuatu kepada kita. Amin. Amin. Selanjutnya ini nih, supaya ada upaya, ada usaha dari kita terus membangun relationship. Ini sebuah testimoni sih dari seorang hamba Tuhan yang ya lumayan dikenal di Indonesia. Sekali waktu dia bersaksi, dia bilang begini, saudara, anak rohaninya itu minta izin berdoa selama 3 hari. Jadi nggak boleh diganggu ya, saya mau berdoa 3 hari. Jadi pintu kamar dikunci.
Dia berdoa dengan segala gaya dan bahasa. 3 hari setelah dia selesai, dia keluar. Terus hamba Tuhan ini, orang tua rohaninya tanya, 3 hari kamu berdoa? Ya. Apa kata Tuhan? Nggak dapat apa-apa. Ini ironis. Yang paling penting itu kualitasnya, bukan kuantitas di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Karena kita bisa di mana-mana aja kok, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, itu di bagian yang kedua, saudara. Yunus berdoa kepada Tuhan. Ketika dia ada di perut ikan, dia tahu bahwa dia sedang masuk di dalam proses Tuhan untuk membentuk dia, mengembalikan dia untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Jadi waktu dia di dalam perut ikan, waktu situasinya nggak enak, waktu keadaannya terdesak, saudara, dia mulai mengingat kembali Tuhan. Ya, seperti ayat yang sudah ditampilkan tadi. Ya, ketika jiwaku remuk redam di dalam diriku, aku mengingat Yahweh, sehingga doanya sampai ke bait Yahweh yang kudus, surga, nyampe ke surga. Doanya Yunus. Mungkin dia berdoa, Tuhan kalau diberi kesempatan lagi, aku keluar dari perut ikan ini dalam keadaan hidup, aku akan melayani Tuhan. Ya, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, masih ingat gak? Nah, ya kan? Kadang-kadang waktu itu mengikis komitmen kita dengan Tuhan. Ya. Atau kalau nanti saya begini, begitu, saya diberkati, usaha saya maju, usaha saya berkembang, saya akan lakukan ini, itu. Tetapi ketika Tuhan buat, apakah kau lakukan itu? Oke, sebulan, 2 bulan. Bagaimana 3, 4 bulan, 5, 6, 7 bulan, 1 tahun? Masih bisa konsisten. Ya. Dan kita perhatikan, saudara, pada waktu itu Yunus berdoa. Di mana dia berdoa? Di dalam perut ikan. Artinya, di mana saja, kapan saja kita bisa berdoa. Ya. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Begitu juga doa kita yang menjadi penghubung kita dengan Tuhan, itu juga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kapan aja bisa, saudara. Ya. Hanya kita harus memanage juga waktu dengan baik, saudara, supaya kita punya tanggung jawab juga, tanggung jawab sosial terhadap keluarga dan masyarakat, ya, dan manusia lain di dalam atau di luar diri kita, maksud saya. Maka kita harus atur waktu. Oh, gimana jam-jam yang sepertinya memang kita punya ini, tapi di dalam mobil bisa. Ya, saya kadang-kadang di sepanjang perjalanan itu isinya nyanyi aja, saudara. Ketika antar jemput anak pulang sekolah atau antar sekolah, itu nih yang memuji Tuhan. Nah, kapasitas diri, percayalah saudara, kapasitas diri kita itu akan terus meningkat. Tuhan buat dalam hal apapun, percaya saudara. Ada perkembangan, ada pertumbuhan yang terjadi. Dan saya terlalu yakin dan percaya bahwa Elohim akan buat kerjakan itu secara sempurna dalam kita. Amin. Nah, cuman yang jadi masalah, saudara, ketika sudah ada peningkatan di dalam kapasitas diri, kemampuan diri, seringkali kita jadi malah mengabaikan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi menganggap Tuhan itu penting, saudara.
Padahal Tuhan mau itu ada terus, kita terkoneksi terus dalam hubungan dengan Tuhan. Ya. Ini sebagai pesan penutup, saudara. Sebagai orang percaya, cepat berbaliklah dan yakinlah bahwa pertolongan kita hanya ada pada Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus HaMashiach. Ini ada beberapa ayat, saudara, untuk meneguhkan sebelum pemaparan saya selesai. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita dalam nama Yahweh, pencipta langit dan bumi. Terus kemudian di dalam Yesaya 43 ayat 11, Anoki Anoki Yahweh we'emi bala dai musia. Artinya akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Sama, saudara, artinya. Ya, siapakah Bapak Yahweh? Bapak Yahweh adalah Yesus HaMashiach. Yesus HaMashiach itu adalah Bapak Yahweh yang turun dari surga menjadi manusia serupa dengan kita untuk menebus kita. Bapak Yahweh memberkati kita semua.